Jika teman-teman melihat beberapa video yang saya tampilkan, tentu teman-teman menyadari bahwa hampir-hampir saya seringnya menggunakan sugesti tidak langsung atau terselubung atau halus atau kafat ketika saya menghipnotis orang lain. Berbeda ketika Anda menonton mungkin di channel-channel lain, baik itu di YouTube atau dimanapun, Anda mendapati mereka menggunakan hipnotis langsung, memberikan sugesti langsung. Di Indonesia sendiri teman-teman ketahui dan pahami bahwa hampir 90% lebih ini para praktisi hipnotis ini menggunakan teknik sugesti langsung. Jarang sekali yang menggunakan sugesti tidak langsung. Oke, apa perbedaannya dan kelebihannya apa? Masing-masing teknik tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ini hanya soal kenyamanannya, apakah Anda nyaman dengan sugesti langsung ataukah Anda nyaman ketika menggunakan sugesti tidak langsung. Beberapa hal akan saya bahas di video kali ini supaya Anda lebih mengerti, memahami lagi. Jika Anda ingin lebih jago lagi, lebih mahir lagi menguasai ilmu hipnotis, maka saya sarankan Anda benar-benar menyimak videonya dari awal sampai selesai biar teman-teman paham apa yang sudah Anda miliki saat ini dan bisa mengembangkan kemampuannya jauh lebih hebat lagi. Oke, selamat menyaksikan. Seperti biasa teman-teman, sebelum saya melanjutkan videonya, buat Anda yang ingin membeli ebook saya ataupun Anda yang ingin tergabung di kelas privat mahir hipnotis bersama saya, nomor WA-nya di sini. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ketika Anda sering menonton atau bahkan Anda sendiri mempraktekkan ilmu hipnotis, Anda tentu tidak asing dengan kata-kata tidur. Ya, kata-kata itu sering digunakan oleh para penghipnotis untuk membuat orang masuk kondisi alam bawah sadar, untuk membuat orang masuk kondisi trans. Nah, kata-kata itu termasuk perintah langsung atau sugesti langsung, yaitu penghipnotis memerintahkan kepada kliennya tadi untuk tidur, ya, itu perintah langsung. Berbeda ketika Anda paham sugesti tidak langsung, ya. Nah, bedanya apa sih aliran yang langsung dan aliran yang tidak langsung? Aliran tidak langsung ini dipopulerkan oleh seorang dokter dan psikolog juga pada tahun-tahun lampau, ya, bernama Milton Helen Eriksonian, ya, Milton Helen Erikson. Nah, beliau inilah yang mengembangkan teknik sugesti tidak langsung. Karena pada zaman dulu para penghipnotis ini populer dengan hipnotis langsung, membuat orang tertidur. Nah, kalau di Indonesia Anda sering melihat sekarang ini atau Anda sering menyaksikan, bahkan Anda mungkin sering mempraktekkan, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, tidur. Nah, begitu itu kan. Anda sering menyaksikan, lihat api dan kamu tidur. Nah, jarang sekali ya saya temukan di Indonesia ini yang sering mempraktekkan hipnotis halus yang benar-benar halus, hipnotis yang benar-benar terselubung, hipnotis yang benar-benar tersembunyi. Oke, maksudnya kalau misalkan yang lem-leman itu apa masuk kategori halus? Kalau pendapat saya ini masih sugesti langsung, ya, bukan sugesti terselubung atau halus atau tersembunyi. Nah, beberapa kriteria yang menjadi landasan ketika Anda mempelajari ilmu hipnotis yang benar-benar halus, terselubung, tidak kentara ini, tentu saja kita harus beradaptasi dengan budaya kita sendiri sebagai orang Indonesia. Tentu berbeda dengan budaya orang Barat. Nah, kita harus mengenal kultur kita dengan baik, ya, sebagai orang Indonesia. Belum lagi kita menggunakan menurut sukuan kita. Misalkan saya orang Jawa, Anda orang luar Jawa, tentu berbeda cara menggunakan hipnotis halus ini. Berkaitan dengan apa? Belief, berkaitan dengan kepercayaan, sistem-sistem yang sudah dibangun, gitu ya. Itulah yang mempengaruhi nanti
cara menghipnotis halusnya. Oke, kita bahas pelan-pelan supaya menjadi pengetahuan Anda. Saya sudah membuat beberapa catatan penting, nah, supaya Anda mengerti catatan penting ini, dan akan saya jelaskan satu persatu tentang penerapan beberapa teknik dalam penggunaan Ericksonian ya. Ericksonian tadi dari Dr. Milton Hyland Erickson yang mengembangkan teknik ini, hipnotis tidak langsung atau sugesti tidak langsung. Yang pertama adalah menggunakan induksi indirect. Oke, jadi maksudnya di sini seorang penghipnotis ini tidak langsung memberikan perintah atau sugesti kepada kliennya, tidak. Oke, ini sangat berbeda. Karena sebenarnya ada beberapa kelemahan nih ketika orang ini disugesti langsung. Untuk orang yang tipe sugestif atau sugestinya tinggi, ya mudah saja diberikan sugesti secara langsung masuk kondisi trans. Namun beberapa orang yang tergolong moderat, tergolong lambat trans, ini tidak bisa digunakan teknik langsung, sugesti langsung. Mereka akan ngeblok, memfilter gitu. Maka beberapa kasus penghipnotis ini ada yang bisa menghipnotis dari beberapa orang, ada yang gagal menghipnotis beberapa orang. Itu contohnya. Kemudian adalah tekniknya, penerapannya ya dalam teknik ini adalah menggunakan bahasa metafora atau menggunakan bahasa-bahasa perumpamaan, bahasa-bahasa kiasan. Karena dengan menggunakan bahasa metafora dikemas dalam sebuah teknik bercerita, mendongeng atau storytelling ini sangat sulit untuk ditolak oleh pikiran sadar. Gitu ya. Jadi ketika Anda mendalami teknik dengan metafora, akan sangat mudah sekali memasuki alam bawah sadar orang lain. Tuh. Lanjut, yang ketiga adalah menggunakan sugesti samaran. Oke, jadi lebih tidak kentara, samar-samar, sugestinya tidak langsung gitu loh, tipis-tipis. Tapi tipisnya ini, justru karena tipisnya inilah ya, yang membuat orang tidak menyadari sedang diberikan sugesti. Dan efektifnya sugesti ini secara halus masuk ke alam bawah sadar tanpa disadari. Itu kerennya ya. Kita lanjutkan, yaitu selanjutnya adalah menggunakan bahasa ambigu. Bahasa ambigu ini juga keren gitu loh, karena memang bawah sadar ini dituntun untuk menganalisa pikirannya sendiri. Ya, kita hanya mengarahkan, memberikan opsi di dalam pikirannya, biarkan dia yang mengerjakannya sendiri, daripada kita yang memberikan perintah-perintah gitu loh, karena belum tentu perintah kita ini cocok dengan alam bawah sadar orang tersebut ya. Biarkan dia sendiri yang menggunakan alam bawah sadarnya untuk memasuki kondisi trans gitu. Kemudian yang kelima ya, selanjutnya adalah penggunaan daya imajinasi. Daya imajinasi ini sangat penting karena letak alam bawah sadar itu ya di dalam alam imajinasi gitu. Maka ketika Anda mampu membuat klien, orang Anda hipnotis, suyat atau pasien Anda ini menggunakan imajinasinya secara maksimal, ya Anda akan mendapati klien Anda ini masuk kondisi trans dengan mudah. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah membangun rapport atau membangun hubungan yang mendalam. Membangun hubungan yang mendalam ini bukan sekedar basa-basi dengan klien Anda, bukan sekedar asal memenuhi syarat gitu ya. Misalkan di dalam teknik hipnotis kan ada yang namanya prainduksi, itu kan membangun rapport, membangun hubungan. Nah, membangun hubungan itu bukan sekedar basa-basi, tapi benar-benar melibatkan perasaan yang mendalam. Itulah yang akan membuat klien Anda ini terkoneksi dengan Anda dengan sangat baik, ya, sangat nyaman gitu. Kemudian yang ketujuh adalah terjadinya perubahan perspektif cara pandang ya. Perubahan perspektif atau cara pandang ini juga menjadi acuan ketika Anda melakukan proses teknik sugesti tidak langsung ya.
Kalau Anda cermati, saya sering mengaplikasikan di dalam teknik hipnotis saya, karena pada dasarnya saya lebih suka atau lebih senang menggunakan sugesti tidak langsung daripada sugesti langsung. Ya karena sangat halus, sangat tidak kentara. Kita seperti ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap biasa, ya, tanpa ada kesan kita sedang menghipnotis orang lain. Padahal ya saya sedang melakukan proses hipnotis, gitu ya teman-teman. Jadi luar biasa dahsyat, sangat tersembunyi, sangat halus. Nah, buat Anda yang ingin mendalami, tentu kemampuan ini harus dipadukan dengan daya kreasi masing-masing penghipnotis. Berbeda dengan hipnotis yang sugestinya langsung tadi, ya bisa kita lihat urutannya jelas, ya, induksinya jelas. Kalau ini enggak, jadi setiap orang ini mempunyai keunikan tersendiri, setiap orang ini mempunyai kemampuan sendiri dalam mengembangkan teknik ini. Tidak harus mengubah jati dirinya menjadi orang lain, tetap menjadi dirinya seutuhnya, ya, tanpa mengubah karakter aslinya, tapi justru modality karakter tadilah yang sudah ada dalam diri kita masing-masing yang kita pertajam, supaya dalam menghipnotis memberikan sugesti ini jauh-jauh lebih powerful, gitu teman-teman. Oke, semoga ini dipahami. Mungkin buat pemula sangat bingung apa yang saya sampaikan, tapi buat Anda yang sudah belajar hipnotis, ini seperti pencerahan buat Anda. Jika Anda menggunakan ilmu hipnotis yang itu saja atau ini saja, nah, hari ini ketika Anda sudah menonton video ini, saatnya Anda lebih melebarkan kemampuan, mengembangkan jauh lebih dahsyat lagi. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya tunggu di kelas pelatihan saya, kelas hebat, ya, kelas yang dahsyat luar biasa, menjadikan Anda seorang maestro hipnotis. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.